الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين أرسله الله رحمة وهدى للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia khatib, imam masjid, pengurus masjid kita yang tercintanya, juga yang terkhusus yaitu kepada seluruh para hadirin yang berhadir di rumah Allah yang sangat kita cintainya. Pada kesempatan mimbar khutbah Jumatnya, izinkan khatib sedikit banyak menyampaikan sedikit nasihat yang barangkali bisa menjadi renungan kepada khatib sendiri dan juga kepada seluruh para hadirin yang telah berhadir di rumah Allah yang tercintanya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari sebuah bentuk, yaitu dari tanah liat, di mana penciptaannya telah Allah ikrarkan di dalam Al-Quran yang berbunyi walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Dan Allah telah kami ciptakan manusia dari tanah liat yang kemudian dibentuk. Hasil dari penciptaannya mengharuskan kitanya kepada menjadi insan yang harusnya adalah insan yang syakir. Siban makna insan yang syakir, insan yang memiliki sifat syukur di dalam jiwanya. Jika para ulama memaknai sifat syukur itu adalah sebagai bentuk sarful abdi jami'a man amallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajli. Para hamba mempergunakan apa yang telah Allah beri nikmat kepadanya kepada apa saja fungsi sesuatu yang diberi nikmat tersebut. Jika Allah menciptakan getanya dengan bentuk yang sempurna, Allah berikan tangan, Allah anugerahkan kaki, Allah berikan karunia mata untuk melihat, maka ada kalanya baiknya dan bagusnya dan seharusnya kita pergunakan anggota badan tersebut kepada apa yang seharusnya Allah ciptakan.
maka seorang hamba akan Allah berikan titel syakir ketika hamba itu dapat mempergunakan satu dari organ badannya, satu dari anggota tubuhnya untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba akan memperoleh titel syakir di sisi Allah ketika ia berzikir kepada Allah dengan satu anggota badannya. Kita contohkan, saat kita berada di satu majelis atau kita berada di satu tempat, takun mandang kita berada di rumah, maka kita pergunakan salah satu anggota badan kita, lidah kita untuk berzikir, mengucapkan kalimah-kalimah tahlil, kalimah-kalimah tasbih kepada Allah, maka orang itu disebut orang yang syakir. Ini adalah sekurang-kurangnya kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita label sebagai orang yang syakir. Kemudian yang kedua adalah orang yang syakur. Kiban urang, kiban manusia, kiban kriteria insan yang Allah berikan titel syakur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para insan yang Allah berikan anugerah di setiap badannya, di setiap tubuhnya, di setiap anugerah yang Allah berikan, ia mempergunakan seluruh anggota badannya untuk berzikir kepada Allah. Misalkan orang yang mengantarkan jenazah, setiap anggota badannya, kakinya mengangkat berjalan, tangannya mengangkat tandu jenazah, badannya juga menanggung tangan dan kakinya, ditambah dengan lidahnya yang selalu mengucapkan kalimat tahlil kepada Allah. Ini adalah contoh orang-orang yang dalam kondisi syakir, dalam kondisi syakur. Maka apakah titel syakur yang Allah berikan kepada hamba bisa kita peroleh dengan kondisi yang lain? Mungkin para hadirin, yaitu contoh paling kecil adalah kita beriktikaf di dalam masjid rumah Allah yang Allah cintai dan yang sangat Allah cintainya. Sambil kita niatkan iktikaf, seluruh badan kita, kaki kita, jaro kita, dan juga terakhir lidah kita yang selalu berzikir, selalu mengucapkan kalimah-kalimah membesarkan Allah, membersihkan nama Allah yang maha besar. Maka demikian caranya supaya kita memperoleh titel syakur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, barangkali membicarakan masalah syukur, tentu katanya akan sangat luas. Bahkan karena Allah kekun di dalam ayat Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Maka caranya untuk menanggapi nikmat Allah, merespon nikmat Allah yang diberi kepada kitanya, yaitu dengan bersyukur. Bersyukur yaitu dengan mengerjakan apa yang Allah perintah dan menjauhi yang Allah larang. Jika di dalam bulan puasanya mungkin terbersit dalam hati kitanya untuk hendak berpuasa, yang perlu kitanya camkan di dalam jiwa kitanya bahwa sebenarnya puasanya adalah sebuah bentuk kewajiban, sebuah bentuk taat, sebuah bentuk rasa syukur terhadap nikmat Allah yang Allah beri kepada kitanya. Karena menyatakan dari sisi hikmat daripada puasa sungguh sangat banyak.
sebagaimana yang telah Sidro Syekh rangkum. Sidro Syekh yang berasal dari Mesir yang bernama Syekh Ali Al-Jurjawi, beliau merangkum hikmat-hikmat puasa yang terangkum di dalam Putboh Hikmat. Di dalam kitab ganyan yang bernama Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh, Syekh Ali Al-Jurjawi ingin menyampaikan hikmah-hikmah, filosofi-filosofi, rahasia-rahasia dan manfaat-manfaat daripada puasa yang beliau harapkan dengan mengetahui manfaat tersebut barangkali dapat meningkatkan semangat getanya para umat-umat mukmin, umat-umat muslim untuk terus meningkatkan puasa getanya sehingga menjadi puasa-puasa yang sempurna di sisi Allah. Hikmat yang pertama yang beliau sampaikan yaitu dapat getanya lihat jika getanya perhatikan dari hubungan getanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah sangat banyak. Maka dengan cara berpuasa kitanya dapat bersyukur dari nikmat Allah tersebut. Karena puasanya adalah bentuk taat, bentuk kewajiban kepada kitanya. Maka sebagai Allah adalah Khalik kitanya lakukanlah puasanya sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain sebagai bentuk ta'abbudi kitanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pencipta kitanya, maka perlu kitanya patuhi apa yang Allah perintahkan tanpa kitanya bertanya apa dibalik daripada perintah tersebut. Kemudian puasanya Allah kala-kala bahwa manusia ternyata memiliki kekurangan, manusia memiliki kelebihan. Maka untuk menempel kekurangan tersebut Allah perintahkan puasa. Apa kekurangan itu? Manusia adalah satu makhluk yang memiliki sifat kebinatangan. Dah sifat kebinatangan yaitu galak tasemajuh lele, galak tajib lele, dan galak bersyahwat lele. Maka Allah gekurangi, Allah getanggulangi sifat kebinatangannya yaitu dengan diwajibkan berpuasa. Di mana puasanya yang kelak akan dapat mengurangi sifat kebinatangan tersebut sehingga manusia dapat mencapai sifat kemanusiaannya yaitu dengan mengedepankan akal. Kemudian hikmat yang kedua yaitu getanya kalian dari sisi hubungan getanya dengan antar manusia. Umat muslim, umat Islam semenjak lahirnya Islam telah lahir berbagai keberagaman, terutama keberagaman dalam hal ekonomi, sehingga melahirkan kasta-kasta di masyarakat. Getanya kelompokkan mendang kepada dua buah kasta yang besar, yaitu orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Salah satu kriteria orang yang tidak mampu adalah mereka tidak mampu untuk membiayai kehidupannya, bahkan untuk melanjutkan hidupnya saja susah. Maka puasa diharapkan orang-orang yang mempunyai kemampuan, kelebihan di dalam hal finansial atau dalam hal harta, berkecukupan dalam hal harta, diharapkan memiliki sifat rasa iba kepada mereka-mereka yang tidak mampu. Sehingga dengan lahirnya rasa iba akan melahirkan rasa sosial yang raya antar manusia. Getanya yang memiliki kelebihan di dalam hal harta diberikan kelebihan getanya kepada saudara-saudara getanya yang seiman, saudara-saudara getanya urung-urung kampung getanya yang bahkan menyatakan untuk kebuka puasa mantang susah.
Maka diharapkan dari puasa itu kepada seluruh umat muslim dapat membagikan kelebihannya. Dan perlu kita tahu bahwa Rasulullah kalegekeun bahwa man fattara saiman min kasbin halalin sallat alaihi al malaikah layali ramadan kulliha. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka para malaikat akan berselawat kepadanya pada tiap malam Ramadan. Wasafahahu Jibril Lailatul Qadar, dan Jibril akan menyelaminya pada malam Lailatul Qadar. Wa man safahahu Jibril Lailatul Qadar kathurat dumu'uhu wa yariqu qalbuh. Dan siapa saja yang Jibril menyelaminya dalam malam Lailatul Qadar, maka ia akan banyak meneteskan air mata dan hatinya akan lunak. Ini adalah salah satu keistimewaan yang Rasulullah janjikan kepada umatnya, yang memberikan makanan kepada mereka-mereka yang kekurangan dalam hal finansial. Maka marilah kita terbantu saudara-saudara kita menyediakan kekurangan, bahkan hana mampu untuk buka puasa mandang susah. Mari kita berbagi nyoke yang diharapkan dari berpuasa. Kemudian hikmat yang ketiga para hadirin, yaitu menyediakan dari sisi jasmani. Puasa memberikan sebuah dampak yang sangat raya kepada kesehatan kita. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah maka kamu akan sehat. Berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Barangkali menyatakan hadis Nabi tidaklah berlebihan Rasul gekeun lagian, karena dalam sisi medis dikeun berpuasanya adalah salah sebuah bentuk pengistirahatan organ-organ tubuh yang selalu bekerja. Organ tubuh kita yang selalu bekerja maksimal adalah perut. Sedangkan perut adalah sumber berbagai penyakit kronis dan yang menular. Kembali kita kalian hadis Nabi. Gekun le Nabi di dalam hadisnya, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnihi. Tidak ada satu wadah yang paling buruk yang diisi oleh anak Adam melainkan daripada perutnya. Perut adalah wadah daripada sumber segala penyakit. Maka Allah mewajibkan puasa untuk apa? Supaya perut dapat beristirahat, supaya perut dapat dibagikan wate, dapat disisihkan wate untuk beristirahat. Maka bagus sekali rasanya raya tat manfaat daripada berpuasa. Menyegetanyo trotat nyan pun hanaget, karena trotat nyan dapat mengeraskan hati, dapat menarik kitanya kepada tengen. Sebagaimana gekeun le Imam Syafi'i, li'anna syab'a yuqsil qalba, li'anna syab'a yuqsil qalba, tro dapat mengeraskan hati, wa yujlibun nauma, dan dapat menarik kitanya kepada tenget sehingga akan melalaikan daripada ibadah. Maka demikian para hadirin, hikmat berpuasa menyebutnya kalian dari sisi jasmaniyah atau kesehatan. Kemudian yang kelih yaitu menyebutnya kalian puasanya dari sisi kesempurnaan kejiwaan kitanya. Dalam sebuah pepatah Arab dikun, al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sempurna itu berada di dalam jiwa yang baik pula. Kiban cara jiwa yang baik yang gedenya peroleh, yaitu dengan mengenyampingkan sifat kebinatangan bunuh, bukan dengan menguatkan syahwat getanya maka jiwa akan kuat.
Bukan dengan menguatkan syahwat kita jiwa kita akan sempurna. Tapi ketika syahwatnya keterlaluan, maka kita akan lebih dekat kepada sifat kebinatangan. Kurangi syahwatnya, maka kita akan lebih dekat kepada sifat kemalaikat-malaikatan. Marilah kita kedepankan sifat akal kita yang Allah anugerahkan kepada kita. Syahwat yang Allah berikan sama sebagaimana sifat para binatang. Maka demikian para hadirin, buat hikmat yang disampaikan oleh Syekh Ali Al-Jurjawi di dalam kitab Ganyan. Diharapkan dengan hikmatnya dapat menjadi sebuah motivasi kepada kita untuk meningkatkan amalan ibadah puasa kita pada bulan yang sangat mulianya, bulan yang diharapkan oleh para umat, oleh para hamba Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka mengetahui begitu banyak fadilah di dalamnya, maka akan diharapkan seluruh bulan di dalam 1 tahun menjadi bulan Ramadan semuanya. Kemudian yang terakhir para hadirin, sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq dalam sebuah makalah beliau, arba'atun tamamuha bi arba'ah, napet perkara yang sempurna dengan tamamus salah bisa jadatis sahwi, sempurna sembahyang dengan 2 sujud sahwi. Kemudian yang kedua, tamamus shaum bisadaqatil fitri, sempurna puasa yaitu dengan sedekah fitrah. Kemudian yang ketiga, tamamul haji bil fidyah, sempurna haji dengan fidyah. Kemudian yang terakhir, tamamul iman bil jihad, sempurna iman dengan jihad. Kita bahas yaitu sempurnanya puasa dengan sedekah fitrah. Sedekah fitrah para hadirin adalah sedekah yang Allah wajibkan kepada kita dengan tujuan membersihkan jiwa, dengan tujuan jika ada celah-celah yang kita peroleh di dalam puasa kita, Allah dapat menambal celah-celah tersebut sehingga puasa kita dapat Allah terima sebagai amalan puasa.